kalian semua. Semoga kalian di rumah ini masih tetap sehat ya. Dan kembali lagi bersama kita hari ini. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap semangat ya. Sekarang kita nyanyiin lagu Badai Topan Dunia, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Pakai gerakannya ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi semangat ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Kita ulang lagi ya biar lebih semangat. Dari awal ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di mana? Di mana? Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Lebih semangat. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik masih semangat ya? Kita lanjut lagi ke lagu yang berikutnya. Tetap semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia. Loncat ke kanan ya. Beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
adik-adik, sekarang kita mau masuk firman. Semuanya siapin hatinya, siapin pikirannya supaya kita bisa masuk firman-Nya, supaya kita bisa meladani firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Nyanyiin lagu ini bersama-sama dengan penuh sungguh-sungguh. Yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kami, dan kami dapat melakukannya, dan kami dapat menjadi teladan dan garam di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ayo adik-adik semuanya, anak-anak Katira yang saya kasih, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan kami tadi. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan.
Engkau urapi Tuhan Kak Tiar, Engkau urapi bibir lidah Kak Tiar Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, sekalipun Tuhan ibadah online mereka Tuhan di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan sama dengan kami berjumpa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang cerita di Alkitab yang tertulis di Ester. Kalau sekarang kita yang di Cengkareng Indah sedang membaca Ester dan Ayub. Jadi kita bisa mulai belajar ya, anak-anak sekolah minggu belajar. Saya juga himbau nanti semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Green Garden maupun yang ada di Citra Raya, coba nanti baca semua Ester ya, supaya kita lebih dalam ceritanya. Nah, semuanya kita mengerti tentang firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan kita saat ini tentang Tuhan perlindunganku, yang diambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 14 ya. Ada yaitu Ratu Ester di Persia, dan rajanya adalah Ahasuerus, suami daripada Ester ya adik-adik. Ester itu ada sesuatu yang sebenarnya rahasia yang tidak diketahui oleh Raja Ahasuerus. Ester adalah seorang bangsa Yahudi, tapi saat itu Raja Ahasuerus tidak tahu kalau dia seorang bangsa Yahudi. Jadi Ester itu cantik, molek, dan rupawan, dia menawan dan rupawan, ya cantik ya. Adik-adik sekolah minggu yang perempuan cantik semuanya, yang laki-laki ganteng semuanya, luar biasa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang dibuat Tuhan cantik dan ganteng ya. Semua anak-anak semua ganteng ya. Tetapi di cerita ini dikatakan ya, ada yang bernama Haman ya. Haman itu diangkat menjadi penasehat Raja Ahasuerus ya. Wow, Haman itu bangga sekali. Dia dipercaya oleh Raja Ahasuerus sebagai penasehat loh ya. Kalau kita sekarang presidennya pun ada penasehatnya. Bapak Joko Widodo sebagai presiden ada juga penasehatnya. Jadi di istana, yaitu kerajaan di Persia itu yang bernama Raja Ahasuerus itu mengangkat yang namanya Haman menjadi penasehat oleh Bapak Ahasuerus. Luar biasa. Saat itu bangga sekali Bapak Haman itu, bangga dia senang sekali dipercaya oleh raja. Kita juga percaya, Kak Tiar juga bangga kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji nama Tuhan, itu luar biasa. Itu semuanya karena Tuhan ya. Ini juga si Haman dipakai menjadi penasehat raja. Saat itu kalau Haman sedang mau masuk dari istana ya, ada di sini Haman. Lihat dia tuh, si Haman gagah dia ya. Dia mau masuk ke istana itu, ke istananya Raja Ahasuerus. Lihat, wah, semua yang di gerbang itu semua sujud kepada si Bapak Haman itu, sujud semuanya. Tetapi Bapak Mordekai tidak mau sujud kepada Haman ya. Dia tahu Bapak Mordekai hanya bisa sujud, hanya bisa menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain itu tidak boleh. Itu dia percaya, dia tahu itu. Dia tidak boleh menyembah manusia, tapi kita harus menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Tahu adik-adik, si Haman itu ngelihat si Mordekai tidak mau sujud, tidak mau menyembah, dia hatinya panas, dia emosi, rasanya pengen dibunuh si Mordekai. Kalau sekarang ini ku bunuh si Mordekai itu. Tetapi tidak sampai di situ si Haman, panas hatinya itu. Dia bilang, terlalu kecil kamu kalau cuman kamu yang saya bunuh, hai Mordekai. Tapi lihat nanti semua bangsa Yahudi akan dibunuh, dimusnahkan. Setelah itu adik-adik, Bapak Mordekai mendengarkan ancaman itu.
buat mereka. Dia akan bunuh dan seluruh bangsanya akan dapat imbasnya. Saat itu dia sedang berada di gerbang istana. Dia melihat Ratu Ester lagi sedang melihat-lihat di atas istana itu, di ruangannya. Ratu Ester melihat juga bahwa Mordekai memakai bajunya, baju berkabung namanya saat itu. Ada bangsa Yahudi kalau lagi sedang sedih, kalau lagi sedang berkabung, ada pakaian mereka khusus. Dan dilihat juga kepalanya, pakaiannya berkabung. Ester juga sebagai ratu, tetapi itu juga sepupunya yang membesarkan dia dari kecil. Dia juga merasa gelisah. Kenapa dia seperti itu? Akhirnya dia menyuruh dayang-dayangnya untuk pergi bertanya kepada Bapak Mordekai, kenapa dia berperilaku seperti itu. Bahkan dayang-dayangnya ini disuruh Ester untuk membawa bajunya supaya Mordekai mengganti bajunya, tidak memakai baju seperti itu. Tidak pantas di istana raja berpakaian seperti itu. Tetapi Bapak Mordekai tidak mau melakukannya. Dia menulis surat kepada Ratu Ester. Dia memberitahukan kegelisahan hatinya. Dia memberitahukan kepahitan hatinya, ketakutannya buat Ratu Ester. Dia kasih tahu bahwa kami akan dibunuh dan juga seluruh bangsamu, bangsa Yahudi akan dibunuh. Jangan kau pikir karena ratu kau di sana kamu luput dari itu semuanya. Sekalipun kamu ratu di sana, karena kamu bangsa Yahudi, kamu tidak luput dari hal itu. Itu disampaikan Bapak Mordekai lewat dayang-dayangnya surat. Dan dayang-dayangnya ini, pengawalnya Ratu Ester itu menyampaikan kepada Ratu Ester apa yang menjadi tulisan oleh Bapak Mordekai. Luar biasanya Ester pun menyampaikan lagi kepada si Bapak Mordekai, menyatakan bahwa dia tidak boleh sembarangan menghadap raja, yaitu Raja Ahasuerus. Saya sudah hampir 30 hari tidak pernah dipanggil oleh raja untuk menghadap raja. Tetapi biarpun seperti itu, hidup matiku akan kuserahkan semua kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan kepada Bapak Mordekai supaya seluruh bangsa Yahudi berdoa dan berpuasa untuk dia. Dan Ester juga memberitahukan kepada seluruh dayang-dayangnya berdoa dan berpuasa karena dia akan menghadap Raja Ahasuerus. Adik-adik, saat itu kita tidak boleh sembarangan. Seperti sekarang ya, kalau bapak kita, mama kita mau kapan saja juga untuk bertemu, ya boleh-boleh aja. Tetapi di dalam kerajaan Persia, Raja Ahasuerus tidak sembarangan juga bertemu buat istrinya, yaitu Ester. Tetapi dia berkata, hidup matiku ada di tangan Tuhan. Aku akan menghadap raja apapun yang akan terjadi. Ya, tahu adik-adik? Ya. Tetapi sebelum dia menghadap, tadi si Haman ya, yang sudah panas hatinya itu, ya sudah panas hatinya, dia sudah merencanakan sesuatu buat Mordekai. Ya, dia buat Mordekai. Sebelum ini ya, dia membuat satu tiang gantungan nanti yang akan disulakan di sini, yaitu Bapak Mordekai. Ya, dia sudah membuat surat ya untuk disampaikan kepada seluruh yang ada di Persia itu. Udah dibikin cap matrai saat itu. Kalau sudah dicap pakai matrai, apapun yang sudah diperintahkan harus dilakukan. Pembunuhan sudah sampai. Bangsa Yahudi sudah mulai ketakutan. Dan juga Ratu Ester, dia juga merasa sedih, dia merasa perih hatinya. Tetapi sebelum mereka mau menghadap si Haman ini, sudah juga sudah menyediakan tiang sulaan ya, tiang gantungan untuk Bapak Mordekai. Itu sudah didengarkan oleh Ratu Ester. Ya, si Haman sudah mau membunuh, sudah mau menyulakan oleh sepupunya.
tadi sudah berdoa, sudah berpuasa mereka bersama-sama. Akhirnya si Ratu Ester memberanikan diri untuk bertemu dengan Raja Ahasuerus. Dilihatnya Raja Ahasuerus melihat Ratu Ester dari pintu. Wah, istriku cantik sekali, dia menawan, gitu ya. Jadi raja juga terpesona melihat kecantikan Ratu Ester. Ayo Ester, silakan masuk, kata Raja Ahasuerus. Saat itu kalau itu dia punya tongkat emas, ya. Dia mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester. Berarti kalau dia mengulurkan tongkat emasnya, apapun yang dikatakan oleh Ratu Ester, Raja Ahasuerus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ratu Ester. Ratu Ester menyampaikan seperti ini kepada si bapak itu, Raja Ahasuerus, dikatakan seperti ini. Bolehkah kita nanti malam jamuan makan bersama si Haman? Itu Raja Ahasuerus menyatakan boleh. Separuh kerajaan saya pun saya berikan kepada engkau, katanya. Kata si Raja Ahasuerus, karena saking cintanya kepada istrinya, dia sayang sama istrinya, yaitu Ratu Ester. Nah, Ratu Ester merasa senang, ya. Dia pulang, menunggu malam. Wah, si Haman juga tidak sabar lagi. Dia berkata, saya diundang raja untuk makan bersama malam ini. Tidak sabar rasanya. Tetapi itu terabaikan bagi dia. Yang paling panas hatinya untuk membunuh Bapak Mordekai karena tidak mau sujud kepada dia. Itulah adik-adik, hatinya panas, ya. Akhirnya berkumpul, tibalah saatnya mereka malam. Mereka makan bersama raja. Haman masuk, raja juga datang, Ratu Ester juga datang. Mereka makan bersama, minum bersama, enak-enak. Akhirnya si Ratu Ester menceritakan, ya, apa yang mau disampaikan kepada Raja Ahasuerus. Dia katakan, Ratu Ester bilang seperti ini, Raja, ada yang mau membunuh aku dan seluruh bangsaku, bangsa Yahudi. Datang si Ahasuerus. Siapa yang tega untuk melakukan hal seperti itu kepada kamu dan seluruh bangsamu? Siapa yang tega melakukan itu? Kata si Raja Ahasuerus kepada Ratu Ester. Ratu Ester bilang, itu yang jahat, si Haman, katanya. Wah, si Raja Ahasuerus rasanya langsung murka perasaannya. Dia marah, dia emosi. Akhirnya langsung Raja Ahasuerus dia berdiri, dia bilang kepada pengawalnya, "Hai pengawal, tangkap dia, bunuh dia, hukum mati dia." Akhirnya si Haman ditangkap oleh pengawal raja. Tadi kita sudah cerita tentang itu tiang gantungan yang dibuat oleh Haman, yang seharusnya itu untuk Bapak Mordekai. Itu dibuat untuk dirinya sendiri, buat si Haman. Si Haman dihukum mati di situ. Tadi juga dia berencana bukan Mordekai saja, seluruh bangsa Yahudi akan dibunuh. Dan saat itu juga seluruh keluarganya si Haman dibunuh, dihukum mati semuanya. Jadi adik-adik semuanya yang saya cintai, yang aku kasihi, kita tidak boleh mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain, ya, kepada siapapun. Jadi adik-adik, seandainya ada pun temanmu di sekolah, ada temanmu di mana mungkin menyakiti hatimu, mungkin mengata-katai kau yang nggak baik, kau usah marah, ya. Jangan marah, jangan dendam, ya. Karena kamu tahu perlindungan kita adalah Tuhan, yang membela kita adalah Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut, nggak usah marah. Biar orang juga mengata-katakan kita yang jelek, justru itu kita berkati dia, kita ampuni dia, ya adik-adik. Tuh ya, seperti si Haman membuat sulaan untuk orang lain, tetapi itu menjadi untuk dirinya sendiri. Jadi kita semuanya ada di sekolah minggu,
Jangan ada yang mereka-rekakan yang jahat kepada siapapun, kepada teman-teman kita ya. Mengata-ngatain orang yang jelek, mengata-ngatain tidak baik. Sekalipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, menjelek-jelekkan kita, tapi Tuhan Yesus yang membela kita. Dia perlindungan kita ya semuanya. Dan kita percaya, kita yakin seperti Ratu Esther dipakai Tuhan juga untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, begitu bangganya bangsa Yahudi. Mereka semua berpesta ya. Mereka sukacita, mereka merayakan itu. Sampai hari ini pun mereka membuat acara perayaan itu, perayaan keselamatan itu. Kalau sekarang kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Zaman itu Yahudi juga diselamatkan dari kematian. Ya karena itu, dan kita akan percaya adik-adik yang saya kasih, kita semua pembela kita adalah Tuhan, pelindung kita adalah Tuhan ya. Itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tiar. Kamu bisa baca nanti Ester 5 ayat 1 sampai 15. Tetapi ada kita ya doa ayat hafalan yang diambil dari Kejadian 50 ayat 20a ya. Kejadian 50 ayat 20a nanti yang bunyinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan ya. Jadi itu nanti ayat hafalan kita. Untuk jangan lupa untuk menghafal, nanti dikirim semua di sekolah minggu ya, untuk Cahaya Kemuliaan dan juga Green Garden dan ada Citra Raya. Itu firman Tuhan saat ini. Katiar sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa menutup kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana firmannya? Terberkati sekali kan? Nah, setelah firman Tuhan, ayo kita doa dulu untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami telah selesai ibadah online pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tadi Tuhan, kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya, berkati semoga kami bisa melakukan aktivitas dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.